Oke, ini jadi saya langsung atau dari pihak Oh, Mas Aziz dulu. Mas Aziz dulu dong. Open, silakan Ya. buka dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our event for today, which is online webinar. It is my pleasure to welcome you as the member of as the master of ceremony of this event. First of all, let's say thanks to Allah who has given us guidance, happiness, health, and mercy, so we can attend and participate in this event without any obstacle. Before we begin, let's pray together. Pray, begin. Finish. Before we begin the presentation from our speaker, let us welcome Mr. Gilpandro Rumahurbo as the President of SEG UPNSC. For Mr. Gilpandro, the time is yours. Oke, selamat sore Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan semua. Sore. Selamat sore. Ya, Semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah. Amin. Amin. yang terhormat Pak Yanto Kambu sebagai pembicara pada sore ini, yang terhormat Bapak-Bapak dari PT Geotama Prima Usaha, yang terhormat rekan-rekan sekalian yang telah bergabung untuk mengikuti webinar kali ini. Terima kasih sudah datang. Ini merupakan online webinar sesi kedua dari kemarin sudah dilaksanakan mengenai prinsip strategi. Sore ini akan membahas mengenai scientist roles in petroleum industry. Ini merupakan materi yang sangat penting, khususnya dalam eksplorasi migas bagi kita seorang geosaintis. Akan peran kita di industri migas. Jadi rekan-rekan sekalian, silakan diambil ilmunya dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, thank you, Gilpandro Rumahurbo. Alright, for today's event, we got the speaker who will share his wonderful experience with us. The speaker is Mr. Yanto Kambu. Share with us about geoscientist role in petroleum industry. Without any delay, may I now present to you Mr. Yanto Kambu as the speaker. Oke. Thank you. Tadi Mas siapa? Mas Asis ya? Ya, Pak. Oke. Bahasa Indonesia aja lah ya, biar enak. Ya, Bapak. Saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Udah ya? Iya, Pak. Selamat sore teman-teman semua. Kasih Aziz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanto Kambu. Saya dari Geologi Unpad. Background-nya yang display di screen teman-teman itu summary dari working experience saya. Jadi saya lulus dari Unpad. Setelah itu kerja di mining consultant di Kalimantan sebelum bergabung dengan BP. Nah, pada saat masuk bergabung dengan BP, saya join di tim eksplorasi, tepatnya di regional team. Nah, di regional team kita evaluasi secara regional scale kayak skala basin atau antar basin gitu di Indonesia Timur maupun di luar dari Indonesia Timur. Saya dieksplorasi selama 3 tahun, dan setelah dari situ saya bagian dari development program. Saya rotasi ke FICO sebagai production geologist. Nah, di FICO karena itu dia mature field dan secara produksinya dia udah decline, jadi kita tasnya agresif untuk maintain produknya. Nah, itu banyak sumur yang kita drill. Jadi kurang lebih 1 bulan itu ada 4 sumur kalau kita dengan 2 rig dalam satu field. Sedangkan itu ada beberapa field. Jadi aktivitasnya memang untuk maintain produksinya. Di situ selama 2 tahun, dan setelah itu saya balik ke BP Tangguh di bagian reservoir modeling, dealing dengan beberapa data yang sedikit berbeda dengan yang di production tadi. Saya dealing dengan data core, biostrat, sumur, seperti begitu. Di reservoir modeling,
di tahun, dan setelah itu saya ke eksplorasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, share lah experience di bagian yang production tadi ke teman-teman, termasuk dengan sama geofisicist di situ. By the way, ini kalau partisipan hasil summary dari ini ya, sama geologis. Background lain di sini selain geologis dan geofisicist. Ada geografi, Geografi, Kayanto. Pak. Oh, oke. Siap. Oke. Welcome ya. Nanti kita diskusi aja bareng-bareng. Oke. Ya, ini adalah slide yang akan saya share. Peran geologis dan geofisicist saya sebutnya sebagai geoscience di dunia perminyakan, perusahaan minyak dan gas. Di sebelah kiri, teman-teman lihat itu adalah outline-nya. Jadi akan life cycle-nya, terus role kita di production field, dalam hal ini mature field seperti tadi saya bilang itu seperti apa, terus cepat aja di overview dari setting field yang saya kerja waktu itu, terus basic transportasi sama facies elemen yang sering kita temui, setelah itu well korelasi, reservoir mapping, dan volumetric calculation. Nah, di sebelah kanan itu saya tunjukin map basin dari Harry Enron tahun 2008, itu basin tersebar di Indonesia kayak warna hijau, tua, hijau muda, pink. Ini color code based on potential resource-nya. Sedangkan dua gambar di bawah itu pada saat saya di lapangan. Jadi kita geologis nggak cuma di kantor doang, tapi juga ke lapangan, di rig pada saat drilling maupun ke outcrop. Nanti kita akan diskusi lebih detail ke depan. Oke, ini adalah field life cycle. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar. Dalam perusahaan minyak dan gas. Jadi biasanya pada saat awal masuk di suatu daerah, masuk itu orang geologis sama geofisicist itu udah melakukan studi dulu tuh, studi literatur dari data yang ada. Jadi screening suatu daerah yang oke, dan dilihat di situ apakah ada potensi atau tidak, sebelum kita kasih rekomendasi ke manajemen. Kalau memang jadi di sini ini ada potensial hidrokarbon ini, kita tertarik. Dari situ nanti akan rekomendasi dari manajemen untuk mengakses. Kalau kita dapat bloknya, setelah itu baru dilanjutkan dengan mulai eksplorasi. Eksplorasi biasanya itu dari scale yang gede, regional dulu, kayak skala basin gitu. Data yang dipakai di exploration stage itu kayak gravity, magnetic, seismic, outcrop, data well, previous publikasi, semua data yang available kita pakai untuk analisa. Sampai nanti pada output kira-kira dari semua opportunity di situ kita akan nanti setelah itu rekomendasi ke manajemen. Kira-kira kita propose untuk di drill daerah yang paling prospek itu di sini nih. Untuk dia, nah nanti dia ajukan buat exploration well. Nah setelah dari situ nanti di drill, let's say dia dapat discovery. Nah pada saat dengan satu sumur kita dapat, itu kan kita masih punya uncertainty. Dengan satu sumur kan belum tentu volume yang kita dapat di situ, yang di satu well itu akan gimana penyebaran hidrokarbon di dalam prospek itu. Karena kan belum tentu sesuai dengan model yang kita buat. Nah, nanti akan dipropos beberapa sumur. Biasanya dibilang itu untuk delineasi. Jadi untuk melihat penyebaran hidrokarbonnya seperti apa, terus termasuk dengan fluidnya kayak oil atau
Nah, itu disebut di appraisal. Jadi setelah eksplorasi kita ke appraisal. Termasuk di bagi appraisal stage ini itu sudah jadi kira-kira untuk nanti pas di production well yang bakal dibutuhkan itu berapa sumur. Nah, setelah dari situ kita akan masuk ke stage yang berikutnya development sebelum ke production. Development ini jadi hasil yang dari fluid komposisi yang tadi yang di awal termasuk dikonfirm dengan beberapa sumur, kan ketahuan tuh cadangannya berapa. Nah, di sini nanti akan dibangun fasilitas. Jadi cadangan yang sudah kita tahu itu sebagai input kita bangun fasilitas itu dengan capacity berapa yang jadi bisa memproduksi semua sebagian besar hidrokarbon yang kita punya itu habis sesuai dengan masa kontraknya. Kalau kita di sini dibilang dengan kontrak PSG-nya, kontrak bloknya. Gitu. Termasuk juga dengan logistik untuk kan saat kita produksi kan harus diekspor tuh ke negara-negara pembelinya, buyernya. Setelah itu beres, baru mulai start produksi. Nah, pada saat produksi kan awalnya biasanya kecil tuh, naik setelah itu stabil. Sebenarnya sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi suatu saat dia akan berkurang dan habis. Nah, pada saat di sini habis di sini itu manajemen pasti akan nanya apakah semua opportunity yang di blok ini sudah ini atau belum gitu. Kalau ada, ya itu tugas kita geologis, geofisicist, orang petroleum engineer akan mengoptimalkan daerah-daerah di dalam blok kita yang masih belum diproduksi. Nah, jadi kita akan maintain ini produksinya yang tadi yang decline, ini di extend gitu. Sampai nanti kalau memang dia benar-benar habis, baru kita commissioning. Abandoned commissioning ini sebenarnya fasilitas yang tadi kan sudah kita udah produksi semua udah habis tuh. Ya udah itu jadi mau dibersihkan atau mau diapakan. Let's say kalau kayak case yang di laut biasanya itu di remove sehingga nanti di laut di situ orang masih bisa tetap digunakan di awalnya semulanya dengan aman. Nah, nanti yang akan saya jelaskan itu case itu yang di sini nih. Jadi pada saat dia sudah decline, nah kita orang geologis geofisis itu melakukan kegiatan drilling sumur yang banyak untuk maintain ini produksinya. Oke. Nah, ini adalah workflow. Jadi title-nya Geoscience Role. Flow yang kita lakukan perusahaan. Nah, mulai seperti yang saya bilang sebelumnya, kami drill sumur kan agresif sekali. Jadi mulai dari atas tuh yang new well. Jadi dari sumur dari lapangan datang itu nanti di load teknologis masuk ke dalam komputer sehingga nanti di load sama teknologis biar bisa di display di komputer kita seperti ini nih kanan. Jadi untuk kebutuhan kita melakukan korelasi. Nah, korelasi di sini nih bisa orang geologis maupun orang geofisicist. Nah, biasanya pas awal itu kita pakai user pick-nya saya. Jadi misalnya bisa pada saat saya geologis bisa pakai Yan atau Aziz gitu, pakai kita sendiri. Dari situ kita korelasi udah oke. Nanti kita ngundang teman atau peers input dari dia. Apa ini hasil kita ini menurut dia gimana? Apakah ada dia setuju atau dia ada input yang lain? Sampai sudah oke. Setelah dari situ kita kirim ke orang teknologis untuk dimasukkan ke dalam sistem. Jadi user pick yang tadi itu di-delete dan di nama formal di dalam yang bisa diakses oleh departemen yang lain semuanya. Petroleum engineer, orang teknologis, dan yang lain-lain. Nah, jadi digabungkan dengan existing, itu namanya lumping, dengan existing. Jadi yang user tadi udah nggak ada, penamanya udah penamaan standar. Nah, pada saat di step di sini, ada apa berupa data atau dan jenis fluidanya dan kontak
gas water contact atau itu sudah masuk. Nah, jadi kita baru mulai lagi untuk penamaan tank. Tank di sini ini bukan tank untuk perang ya. Ini nomor dari, jadi misalnya kalau ini kita ada pool 1, pool 2, nah di sana tuh disebutnya dengan tank. Jadi kalau misalnya sumur kita drill, saya di existing tank yang ini, ya udah. Jadi itu kan nanti dilihat dengan data pressure yang ada yang diambil dari lapangan. Oh ini dia existing tank, atau mungkin dia tank yang baru yang belum ada, yang tadinya di sini kayak contoh di sini dia putih nggak ada. Ternyata itu yang baru, ya udah nanti itu kita bikin nomornya, bikin yang baru. Terus setelah itu kontak manager, bukan kita, manajer ini jadi sebenarnya fluid. Jadi misalnya di sini nih, kita kan kalau di existing tank awalnya yang warna, let's say yang warna merah ini kan sebenarnya ini gas contact. Nah, jadi pada saat awalnya kan di sini setelah kita produksi itu kan gasnya kan makin berkurang. Nah, kontaknya itu dia akan naik di sini. Jadi kalau kita drill sumur di sini, ini nanti ketahuan, oh kontaknya udah di sini. Nah, nanti kita harus update lagi di sini. Ataupun dia sumur yang baru. Nah, itu namanya disebutnya contact manager. Setelah dari situ, kita QC semuanya sudah oke. Dasarnya data yang tadi sudah kita korelasi, itu kan outputnya ketebal atau strukturnya, reservoirnya, kontaknya, tanknya, kita ekspor, masuk, jadi untuk ke dalam map seperti ini. Jadi baru kita mulai gambar. Jadi apakah itu kalau dia existing tank, ya udah tinggal kita revise apakah udah cocok ketebalan reservoirnya. Nah, ini ketebalan reservoirnya. Jadi kalau kayak ini nih, ini yang warna merah, ini ketebalannya. Nah, itu yang warna merah ini nih. Jadi ketebalannya dari sumuran kita itu udah sesuai dengan, atau belum. Kalau memang belum, berarti ya udah tinggal kita revise. Dia shape-nya apakah dia itu channel atau bar. Itu di sini. Nah, setelah kita udah update kontaknya, tank type-nya semua sudah kita gambar. Setelah dari situ kita udah langsung tinggal kita hitung jeep-nya, volumetriknya. Nah, ini secara dari petroleum engineer. Mereka itu yang dynamic. Dari statik dengan dynamic itu biasanya mirip-mirip. Nah, setelah itu, ya udah nanti itu kan sudah beres. Di reservoir map yang kita gambar, terus itu masih ada nggak remaining atau sisa hidrokarbon yang bisa kita produksi lagi dengan propos sumur lagi. Kalau ada, ya udah. Jadi kita tinggal evaluasi, kita propos lagi satu sumur. Balik lagi ke atas. Nah, kurang lebih seperti begitu. Jadi di sini nih, geologis sama geofisicist, oh ya termasuk dengan orang geografi. Orang geografi pada saat nanti kalau kita mau drilling, itu biasanya case yang kemarin real itu kita kan di waktu saya itu di onshore. Pada saat kita propos sumur, itu nanti ada tim lapangan yang pergi mereka survei. Jadi kita kasih data koordinat, let's say di sini nih, ini kan penggambaran di peta, kita tahu kondisi di lapangan kayak gimana, kita kasih, nanti mereka survei di lapangan. Nah itu orang geografi juga bantu di situ. Karena kayak saya kemarin itu ada beberapa yang hutan lindung, atau misalnya di perkampungan, atau jadi nanti ada diskusi, bisa nggak nanti mereka bilang, oh ini nggak bisa, atau ini di pastinya dia slope curam, nggak memungkinkan, bisa nggak digeser ke sebelah timur atau ke sebelah barat, gitu. Orang geografi juga berperan di situ. Oke, next ya. Nah ini cepat aja overview dari yang saya kerjakan kemarin. Itu dia di Delta ya, tepatnya di Kalimantan, Delta Mahakam. Kalau di klasifikasi dari Galloway, ini yang triangle, teman-teman mungkin sudah familiar ya. Kita ada punya fluvial dominated, wave, sama tide. Itu dia antara fluvial dan tidal. Ini kurang lebih seperti ini. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan, itu bisa lihat kursor saya nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, oke, siap.
Sebentar saya ganti kali mungkin dengan pointernya. Oke, nah ini lihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan ini hinterland, ini ke arah laut ya. Jadi yang warna hijau gelap itu delta plain, hijau muda ini dia namanya lower delta plain, terus yang biru muda ini tidal influence, delta frontnya, depannya ini lagi pro delta, dan ini self dan ke arah open marine, ke arah laut dalam di sini. Nah, yang warna orange ini adalah channel dan ini adalah bar. Ini dua facies yang kita sering temui di lapangan, yang nanti saya akan jelaskan. Berikut itu channel sama bar. Oke. Nah, yang di kanan bawah itu seismic cross section northwest, kurang lebih seperti begini, to east southeast. Nah, yang teman yang garis-garis itu adalah interpretasi seismik. Biasanya dilakukan oleh geofisicist maupun geologis juga sekali malah melakukan seismik interpretasi. Nah, yang horizon ini bilangnya sebagai top structure. Oke. Nah, di Mahakam ini semuanya ini terisi sama sand semua ini. Sehingga top struktur ini kita sebutnya juga sebagai zone, reservoir zone. Jadi makanya dikasih alfabetik ini E, F, G sampai ke bawah nih. Ini reservoir zone. Nah, yang ini ada fault-nya. Nah, tipikal struktur kayak begini, ini yang kita drilling di sana, yang diproduksi di Mahakam seperti ini. Ini tipikal strukturnya. Drilling, proposumur, ini kan yang di atas interval ini yang biasanya kalau teman-teman dengar dibilangnya overburden section. Nah, itu di atas reservoir interval ini. Pada saat kita proposumur, itu biasanya orang operation, mereka akan concern sekali dengan sebelum pemboran itu dengan adanya shallow gas atau gas-gas pocket di atas ini, yang kalau pada saat pemboran nanti itu bisa mengakibatkan ada kick atau blowout yang teman-teman biasanya nonton itu. Nah, itu di sini nih. Jadi pada saat itu interaksi intens sekali tuh antara operation geologis dengan orang geofisicist maupun geologis. Jadi nanti outputnya adalah nanti dilihat, jadi di highlight di interval mana, di kedalaman berapa yang ada gas pocket gas yang jadi perhatian. Nah, yang ini kurang lebih data yang nanti pasti kita teman-teman akan dealing. Jadi kayak data outcrop, core, data well, seismic, analog, pressure, yang tadi seperti yang saya bilang sebelumnya. Oke. Oke, ini cepat aja. Saya mau ingin tunjukin jenis-jenis log yang sering kita temui. Saya nggak nunjukin semuanya, ini cuma yang sering kita pakai, geoscience. Yang sebelah kiri, ini dari Baker, Atlas. Sebelah kiri ini ada kolom litologi. Nah, yang teman-teman yang warna hijau itu adalah shell, batu lempung. Yang kuning itu adalah batu pasir. Yang di sini nih persalingan batu pasir, batu lempung. Gitu. Sedangkan yang ini ada fluida. Dia ada gas, ada minyak, ada air gitu ya. Kolom sebelah kanan itu gamma ray dan SP. Nah, yang sering kita pakai di sini itu gamma ray. Jadi saya akan highlight yang gamma ray. Itu yang kurva warna hijau. Apa itu gamma ray? Sebenarnya gamma ray itu dia jenis radioactivity dari suatu formasi. Jadi kalau formasi yang radioactivity-nya tinggi, itu biasanya gamma ray-nya tinggi. Dalam hal ini biasanya batu lempung atau shell itu dia activity-nya tinggi. Seperti teman-teman lihat di sini, gambarnya tinggi. Pas masuk di shell, dia rendah nih. Ini. Sampai di sini dia tinggi lagi nih. Oh, kalau lihat di sebelah kiri ini kan dia ada intermediate, shell content-nya kan meningkat lagi nih. Gambarnya tinggi lagi nih. Nah, itu adalah kurva resistif. Jelaskan highlight prinsipnya saja. Jadi resist
Jadi jenis log yang merekam hambatan listrik dalam formasi. Jadi kalau formasi yang dia daya hantar listriknya jelek, yang biasa dibilang isolator, itu resistivity-nya pasti tinggi tuh. Jadi kalau contoh case misalnya dalam formasi, dia kandungan fluidanya kayak air. Air itu kan sebenarnya dia hantar listriknya kan bagus. Dia pasti resistivity-nya rendah. Kalau minyak kan gitu. Kalau case di sini teman-teman lihat kayak Shell nih. Shell itu dia kandungan airnya itu tinggi sekali dalam pori-porinya. Dia permeability-nya yang jelek. Nah, lihat di sini dia resistivity-nya kan rendah nih karena kandungan airnya tinggi. Pas masuk di gas, dia resistivity-nya langsung tinggi. Makanya resistivity log biasanya dipakai juga buat identify hydrocarbon zone. Sebelah kanan itu adalah bulk density dan neutron porosity log. Nah, yang neutron porosity itu yang warna biru, ada banyak juga, saya highlight. Jadi pada prinsipnya, neutron porosity itu adalah jenis porosity log yang mengukur kandungan hidrogen di dalam formasi dengan menggunakan energi neutron. Dia skala di sini, sebelah kiri itu dia tinggi, ke kanan itu rendah. Ini ya teman-teman perhatikan ya. Jadi highlight biasanya kalau umumnya itu dari kiri rendah ke kanan tinggi. Ini terbalik dia. Sebelah kiri tinggi, kanannya rendah. Coba teman-teman lihat. Di sini pas di interval di sini nih tinggi nih neutronnya karena kandungan airnya kan tinggi H2O. Pas masuk di gas dia ke sebelah kanan rendah. Bawah. Nah, yang warna merah itu adalah density log. Density log sebenarnya dia merekam density dari suatu formasi. Nah, kalau dalam formasi itu dia ada air dengan gas kan sebenarnya density air lebih tinggi ya dibanding oil atau gas gitu. Nah, teman-teman lihat di sini nih, di Shell dia di sini pas masuk ke yang gas ini sampai off scale malah. Oke ya. Ya, next. Nah, ini fases elemen yang seperti tadi saya bilang sebelumnya di awal. Jadi kalau kita punya orange ini adalah channel, yang kuning yang ini nih dia bar. Teman-teman lihat di sebelah kiri. Jadi log ini, contoh log sebelah kiri, yang warna hijau itu adalah, yang merah ini resistivity, ini density. Nah, teman-teman lihat yang warna merah ini di bagian bawah. Dia itu gamma ray-nya, ini gamma ray ke sebelah kanan ini high ya. Dia langsung abrupt change gitu dari high langsung ke rendah. Terus setelah itu dia blocky gitu ya, relatif stud. Pas naik di atas, dia gradual Shelly lagi nih gamma ray-nya tinggi. Teman-teman kanan, coba lihat dari bawah sini nih. Ini kan gamma ray tinggi, dia gradual ke rendah. Terus di atas langsung tiba-tiba ini. Jadi ini yang jadi gampangnya channel sama bar dibedakannya ya terbalik aja. Yang channel dia base-nya gamma ray-nya shape base, di atasnya fanning upward gradual. Yang bar kebalikannya. Nah, sebelah kanan ini contoh dari outcrop. Ini waktu pas kita field trip ke Kalimantan juga. Nah, teman-teman lihat di bagian di bawah ini kan hitam nih, shell. Di sini ini coarser grain, semkratik di sini nih. Tuh, teman-teman lihat. Dia makin ke atas dia makin menghalus. Nah, di sini nih ini udah silty mau ke arah shell. Dia menghalus lagi sini. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan yang sebelah kanan, coba teman-teman lihat. Ini kan dia gradual nih. Shell, silty, mengasar sampai di sini nih itu naik lagi gitu. Jadi ini contoh yang lognya maupun ini contoh yang di lapangannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang well korelasi ya. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau cepat aja yang biasa kita pakai untuk korelasi. Jadi sebelah kiri gamma ray, ini resistivity dan ini density
nitron. Yang sebelah kanan itu adalah matlock yang biasanya dari. Jadi sebelah kiri ini litologi, ini depth, dan ini geology description. Ini nih pada saat kita di lapangan, nanti kalau adik-adik masuk, kita di lapangan, informasi ini dapat dari geologis yang jadi pas di lapangan. Kita lakukan deskripsi juga nih, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan tuh. Itu tuh data cuttings yang diambil, terus kita deskripsi. Jadi lihat mana batu pasir, mana batu lempung, warnanya, besar butir, apakah ada indikasi oil atau itu, maupun data interval kedalamannya. Terus kita juga lakukan korelasi teman-teman di lapangan. Jadi well yang kita drilling dengan offset well itu well terdekatnya untuk memprediksi. Jadi kira-kira kita itu udah di zone mana sih? Nah, oke, ini adalah korelasi. Jadi dia kalau teman-teman lihat di kanan bawah, ini dari selatan ke utara ya, dari sumur 1 ke arah sumur 5. Yang warna merah ini adalah ketebalan dari reservoirnya dari sand ini, ketebalan dari sand. Terus yang warna hijau ini adalah bentuk dari struktur, jadi anticline-nya ini nih. Itu yang warna hijau. Ini dari selatan ke utara lebih seperti ini. Jadi biasanya kita itu mulai dari marker yang gampang. Biasanya itu jadi marker yang kita pakai pada awal korelasi itu batu bara, coal, ataupun high gamma ray clean shell. Kenapa kita pakai shell atau itu sebagai marker awal untuk korelasi? Karena kan shell itu kan pengendapannya itu diendapkan pada kondisi yang tenang, di mana genang muka air laut tutup semua. Jadi pengendapan itu dia hampir menyeluruh. Jadi kita jadikan marker untuk melakukan korelasi antara. Nah, ini zone-nya nih yang warna biru. Terus setelah dari situ, baru kita mulai korelasikan top sand merah sama bottom sand-nya yang kuning. Apa kita butuh korelasi top sama bottom sand? Karena warnanya. Nah, jadi yang ini yang merah ini reservoir zone, terus yang kuning ini yang non reservoirnya sampai ke bawah. Oke. Nah, setelah melakukan korelasi, baru kita melakukan modeling. Jadi penggambaran reservoirnya. Nah, yang tadi kan kita lakukan korelasi kan kita udah dapat ketebalan sandnya atau reservoirnya. Terus kita dapat data fluid kontaknya. Terus kita dapat jenis fluidanya juga, oil atau gas. Dan current kontaknya seperti apa. Nah, dari situ kita akan ekstrak. Jadi dimasukkan ke dalam peta seperti ini. Jadi apakah itu yang kita drill itu dia existing tank atau dia tank yang baru. Nah, itu dilihat dari data pressure. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau untuk tank yang masih baru itu tekanannya pressure-nya sekitar 4.300-an PSI gitu. Tapi kalau misalnya dia di bawah itu misalnya kayak 2.000-an, itu biasanya dia existing tank gitu. Nah, kita masukkan, baru kita mulai gambar. Apakah dia kalau misalnya dia di existing tank, ketebalan reservoir yang kita drill itu di existing seperti apa? Apakah butuh dirubah? Kalau memang dia berbeda dengan existing, ya udah kita revise, update. Begitu, atau misalnya dia pool yang baru, tank yang baru, yang tadinya nggak ada, ya udah kita gambar baru lagi seperti begini. Nah, pada saat penggambaran, kita lihat yang tadi, apakah dia dari log type-nya channel atau bar. Kalau misalnya dia pool yang baru dan dia bar, ya kita harus gambar. Jadi seperti gini. Begitu juga dengan kontaknya. Jadi misalnya yang contoh yang ini ya, saat awal tank ini didapat, dia kontaknya di bawah sini nih. Nah, setelah itu diproduksi ternyata pada saat di drill sumur ini,
kontak yang tadi di bawah ternyata dia udah bergeser berubah ke sini karena kan gasnya diambil. Nah, itu kita harus update juga tuh. Nah, kurang lebihnya seperti begitu ya. Jadi yang di luar ini nih yang non reservoir. Kita nggak dapat non reservoir zone. Jadi top sama bottom saya kita nggak dapat ikan seperti begini. Oke. Nah, setelah kita gambar itu ya udah tinggal langsung kita hitung volumetriknya JIP dengan tinggal menggunakan formula ini. Jadi areanya, terus ini adalah ketebalan reservoirnya seperti yang tadi tunjukin. Terus ini adalah porosity-nya, SW ini adalah water saturation-nya, dan ini BG, bulk gas atau bubble gas atau bubble oil. Ini nih dia biasanya hampir mirip-mirip dalam satu field atau dengan offset. Ya udah, langsung tinggal kita diskusikan dengan orang dynamic seperti yang tadi yang sebelumnya. Oke, nah yang ini dari semua yang saya jelaskan tadi, nah, ini gambar yang di sebelah kanan, ini pemboran. Waktu pas scoring juga, jadi tidak hanya cutting teman-teman, data core juga kita dapat. Jadi pada saat mereka di scoring, itu kita geologis atau geofisis di lapangan. Pada saat datanya diambil, ini mereka mau ngambil chip. Chip itu buat kita lihat, jadi apakah ini jenis batunya apa? Batu pasir atau batu lempung? Deskripsinya kayak gimana? Apakah sesuai dengan yang kita prediksi atau tidak? Nah, ini informasi kita akan ke orang yang sama itu, sesuai dengan yang atau mungkin berbeda. Nah, key learning kita hari ini apa dari semuanya? Buat teman-teman di kampus. Kita litologi deskripsikan sama teman dosen itu penting. Jadi kayak membedakan batu pasir, batu lempung, batu bara besar butir, karena itu nanti akan dipakai juga untuk di industri, termasuk dengan facies yang tadi itu dari situ basisnya, well korelasi, interpretasi, dan kita itu hal interaksi. Seperti saya bilang, kita orang geologis geofisis interaksi dengan teknologis, dengan orang petroleum engineer maupun orang geografi pada saat survei. Oke, mungkin itu sharing dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo, silahkan. Okay, thank you, Mr. Yanto Kambu, Porondol, for deliver the insightful presentation. Now we have the question session. For anyone who has some question, please comment on the chat room. Ini udah ada satu, Pak. Oh ya, silakan bacakan. Silakan dari Nurul Izzah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apakah efektif dalam mengolah evaluasi sel dalam penentuan zona upper pressure suatu cekungan hanya dengan menggunakan data petrofisik, wear line log, dan seismik tanpa menggunakan data core? Oke. Sebenarnya untuk mengidentify zona overpressure ya. Halo? Iya, Pak. Halo. Iya, yang untuk mengidentify zona overpressure ya. Oke. Sebenarnya untuk mengidentify zona overpressure ini sebenarnya semua data yang kita punya itu kita pakai yang available. Jadi data seismik, kan data sumur. Kalau sumur ini kan sebenarnya dia berupa titik ya. Di sebelahnya kita nggak tahu. Nah, yang menghubungkan itu kan dengan data seismik atau offset well di sekitar seperti itu. Atau misalnya untuk case eksplorasi mungkin dengan data outcrop seperti begitu. Informasi outcrop kalau memang di situ belum ada sumur atau cuma satu sumur gitu. Semua data yang di situ yang available kita pakai, termasuk mungkin dengan publikasi paper dari studi-studi sebelumnya. Semuanya yang available kita pakai. Begitu teman-teman. Tapi kalau untuk data lapangan produksi seperti yang ini, sebenarnya datanya sudah lumayan banyak. Kayak sumur
sumur ini di sini udah jaraknya ratusan meter, data seismik kayak gitu. Dan biasanya misalnya seismik yang di situ dia kenampakan karakteristik seismik seperti ini, nanti itu udah banyak analognya dari well-well sekitar, offset well yang tadi. Oh, case yang kayak begini, di seismik seperti ini, di well yang sebelah waktu drill kurang lebih seperti begini. Lesson-nya bisa dipakai buat kita well yang mau kita drilling. Kurang lebih seperti begitu. Jelas nggak teman yang bertanya? Ya, mungkin Mbak bagaimana? Atau yang hendak ditanya, bisa ditulis di room chat ini. Oke. Ada lagi yang ditulis pertanyaannya? Ada, Pak. Oke, nggak apa, baca aja. Dari Mas Gilpandro, terima kasih atas presentasinya, Pak. Mau bertanya, apakah geoscientist dalam dunia migas hanya berfokus pada kegiatan eksplorasi saja, atau bisa fokus dalam kegiatan development seperti monitoring reservoir hingga pelaksanaan IOR? Oke, IOR ya. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya tadi sorry pertanyaannya apa? Peran geoscience ya? Ya, peran geoscience seperti yang tadi yang saya, jadi itu mulai dari dia eksplorasi, terus dia appraisal, sampai dia produksi, itu orang sains itu berperan penting sekali. Jadi hanya yang jadi kalau misalnya tadi di eksplorasi seperti yang saya bilang itu skalanya lebih regional. Jadi kayak basin sebelum masuk ke prospek gitu. Satu sumur gitu. Jadi data seismik, dan biasanya kalau pas dia itu sumurnya, data seismiknya kalau daerah frontier yang baru gitu, itu data seismiknya jelek, 2D gitu. Yang penting udah bisa lihat ada horizon, reflektor di dalam yang bisa kita pick lapisan-lapisan. Ya. Untuk bagian itu biasanya datanya udah lumayan lengkap seperti yang tadi saya bilangin. Terus dia udah yang dipakai klinisi, biasanya itu mereka udah ada repro atau subseismik yang baru. Nah itu teman-teman geofisikis dan ini lagi orang geografi, mereka itu lakukan survei di lapangan segala macam. Jadi untuk mengambil data, akuisisi data seismik yang dengan kualitas yang bagus, karena skalanya udah semakin lebih detail. Karena kita butuh lihat prospeknya kita, dia udah masuk lihat kayak reservoirnya, apakah kita bisa interpretasi top reservoirnya atau tidak, ataupun fluidanya. Kalau pada saat eksplorasi mungkin kita cuma lihat kayak tadi strukturnya aja, ada horizonnya, udah bagus. Not necessarily tidak harus sampai kepada reservoirnya atau fluidanya. Tapi kalau pada saat di appraisal, development sebelum produksi, itu jadi penting. Begitupun di produksi. Jadi balik ke pertanyaannya, mulai dari eksplorasi sampai produksi, itu orang geologis, geoscience berperan penting. Orang petroleum engineer, orang geografik, itu semuanya penting. Bagaimana yang bertanya, apakah sudah jelas? Bagaimana, silakan hidupkan mic-nya aja kalau misalnya belum. Sudah? Mas Aziz? Mungkin sudah, Pak. Oke, siap. Masih ada, Pak. Oke. Apakah bias dalam pelaksanaan IOR? Gimana? IOR. Oke, kalau jadi yang betul. Jadi IOR ini sebenarnya jadi pada saat jadi di mature field yang udah mau decline seperti yang tadi saya bilang, itu IOR, terus termasuk juga dengan misalnya kita frack atau daerah hydrocarbon zone dengan resistivity-nya yang low, itu semua kita evaluasi. Jadi sumur yang sudah di-drill, itu kita evaluasi lagi. Jadi yang tadinya awal misalnya itu kita produksi kejar reservoir yang ketebalannya misalnya 3 meter, ya 10 meter lah let's say.
pada saat case yang ini, event yang sampai kurang dari 1 meter, itu dikejar semua. Jadi kita evaluasi. Oh, jadi waktu pas awal-awal diproduksi interval yang tebal-tebal aja. Yang itu enggak. Nanti pada saat kalau udah mau habis yang tadi yang saya bilang decline, ini kita di sini itu ada tim sendiri. Itu produksi base management namanya. Jadi existing sumur itu dievaluasi lagi. Jadi mereka lihat tadi resistivity-nya, density-nya, netronnya, apakah ada potensial kandidat yang masih belum diambil, di drain. Nah, itu nanti dipropose untuk diperforasi sama orang engineer sama di lapangan. Jadi kita propose existing sumur ini diperforate di interval ini. Nah, itu event kurang dari 1 meter, setengah meter dipropose. Itu terpakai semua. Mungkin begitu Mas Dipandro. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, silakan. Dari Mas Yandi. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Semua data logging, seismik, dan lain-lain selalu berkorelasi. Jika terdapat perbedaan, kita harus lebih cepat percaya pada data yang mana, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi, data seismik sama, jadi ini sebenarnya balik lagi ya. Jadi, kalau data sumur, itu kan ada data cuttings. Kalau kita punya data core, tapi core itu jarang, karena biasanya ngambil data core itu mahal. Tapi data sumur, kita ada punya data cuttings, itu data real batu yang kita ini ya, lapangan. Jadi itu bisa kita pakai untuk interpretasi litologi, itu real dari ini. Nah, tapi dia itu ada kelebihannya, tapi kelemahannya dia itu kan berupa titik di satu tempat. Pada saat kita misalnya mau lihat ke sumur yang baru atau lokasi yang propose yang mau kita drilling atau even kayak untuk eksplorasi itu jaraknya bisa puluhan sampai ratusan kilo. Ini serius. Nah, itu data sumur yang berupa yang seperti teman-teman lihat di foto ini kan belum tentu representatif dengan yang paling ujung di sana, yang puluhan kilo atau ratusan kilo. Kita pakai bantuannya apa? Dengan data seismik. Juga dengan data analog. Jadi seismik refleksi yang di situ kalau kita interpretasi sampai ke sana, oke, seperti ini. Dan nanti kita lihat ada analog dari tempat-tempat lain dengan seismik seperti itu yang ada kemungkinan merefleksikan sesuatu yang berbeda tidak. Itu di-capture semua, gitu. Jadi semuanya dipakai. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk dengan data outcrop juga kita pakai, gitu. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya sorry saya tambahin lagi. Jadi kalau misalnya nanti pada saat seismiknya itu kita udah, jadi sebelum kita drilling itu skenario yang tadi dengan informasi yang tadi itu sudah, jadi kita deskripsikan, kita bikin beberapa ini interpretasi alternatif model gitu. Nanti pada saat di drill sumurnya naik, ya itulah data valid, data sebenarnya. Jadi apakah dia sama atau dia berbeda seberapa berbeda, seperti begitu. Tapi at least kita nggak mungkin menjawab 100% daerah yang kita ini, tapi paling tidak kita ada beberapa clue lah dengan data-data yang tadi. Dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya. Oke. Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, siap. Ada lagi? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Mungkin dicukupkan sekian, Pak, karena keterbatasan. Oke. Oh ya, siap. Kalau ada pertanyaan, silakan aja, bisa ngomong langsung. Oh iya. Kang Imam nggak apa-apa ya, Kang Imam? Ya, satu aja ya, mungkin karena waktunya sudah jam 5 ya, Kak Yanto ya. Ya, siap. Silakan kalau barangkali ada yang hendak bertanya lagi. Masih ada kesempatan satu penanya lagi. Oh, ya, nggak ada ya?
Nggak ada, Pak. Oke, siap. Mungkin lanjut Terima- aja. Oke, Alright, itu that's all for today event. I hope you have found today event informative and useful. And for our amazing speaker, we would like to thank you for taking time out of your busy schedule for us. Oke, you're welcome. Sama-sama teman-teman. Semoga bermanfaat ya sharing singkatnya. Kalau ada pertanyaan, ini bisa email-emailan atau WA juga nggak apa-apa. Feel free. Makasih, Now Pak. it's time for photo session. For all participants, would like to ask you to turn on your camera. Sesi foto, Pak. Oh, oke, Semuanya siap. nyalain kameranya terlebih dahulu. Siap. Sorry. Yuk, semuanya dinyalain dulu kameranya. Nanti di screen capture. Oke. Siap. Sudah. Sudah ya? Belum? Bentar, Pak. Belum Siap. semua nyala. Siap. Oh iya, sambil ini Kang Imam, butuh ada survei lagi nggak pertanyaan? Iya, survei. jangan lupa ya nanti ya, Ajis untuk pooling ya. Oh iya, buat ini. Iya, minta tolong ya teman-teman. Iya, Pak. Oke, udah. Nggak pakai yel-yel, Mas Aziz. Oh iya. Kalau pakai yel di videoin. Ada jargonnya ini. Mangga tuh. Jadi teman-teman semua, sebelum ini ada jargonnya SIG. Nanti ketika saya bilang SIG UPN SC, kalian bilang beyond the limit. Oh, oke. Mantap. Keren. Mungkin latihan dulu ya. Siap. Top. Mantap. UPN SC, beyond the limit. Wah, lemes. ayo. Pada lemes nih. Yang semangat dong. Pakai dihitung kali. Enggak ya? 1, 2, 3. SIG UPN SC. Beyond the limit. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sambil nunggu poolingnya tolong diisi dulu ya. Oh iya, teman-teman, tolong ya. Minta tolong. 5 menit ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Diisi dulu teman-teman itunya. Beres kan? Oke, mungkin teman-teman udah ngisi itunya ya. Udah kok, Jis. Oke, last but not least. Sebentar lagi Mas you everyone. Ajis. Bentar lagi. Ya, Pak. Bentar lagi ya. Oh, iya.
Saya tunggu setengah menit, beberapa detik lagi deh. Ini baru 62%. Oke, kayaknya udah nggak ada yang nambah lagi deh. Udah nggak apa-apa, udah Mas Ajis. Okay, last but not least, thank you everyone who participated on making this event happen. And also, thank you again for our amazing speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.